Ceritanya tuh absurd banget menurut gua. Bayangin aja dia ini mulai dari anggota kartel, terus jadi informan pemerintah, abis itu balik lagi kerja sama kartel. Dan ujung-ujungnya ditangkap sama orang yang dulunya kerja bareng dia. Jadi gini, semuanya tuh dimulai waktu Peiro ini mutusin buat keluar dari pekerjaannya sebagai polisi di Meksiko dan gabung sama kartel Juarez yang terkenal itu. Di bawah organisasi kriminal ini, dia tuh masuk ke fraksi yang dipimpin sama Vicente Carrillo Fuentes. Dengan salah satu tokohnya adalah Heriberto Santillan Tabares, si bos gedenya lah. Kerjaan utama Peiro itu ngawasin sebuah rumah di Juarez yang terkenal sebagai tempat penyiksaan dan pembunuhan kartel. Rumah ini dijuluki The House of Death, alias rumah kematian. Dan emang iya, nama itu pas banget, karena emang di situ banyak orang yang dimutilasi, dipenggal dan dikubur. Kalau ada yang berani macem-macem sama kartel, ya udah pasti dibawa ke situ. Peiro bareng koleganya sering banget bawa korban ke rumah itu. Dan dia sendiri ngaku udah ngebunuh seenggaknya 1 orang setiap kali ada yang dibawa. Tapi yang bikin cerita ini makin gila adalah di tengah semua itu, Peiro diem-diem jadi informan bayaran buat ICE atau Immigration and Customs Enforcement di Amerika Serikat. Iya, jadi dia tuh kerja buat pemerintah Amerika Serikat sambil masih ngelakuin kerjaannya di kartel. Gila kan? Nah, semua aktivitas kriminalnya ini bukan cuma diketahui ICE, tapi juga direkam dan disetujui sama Departemen Kehakiman atau DOJ. Bahkan Peiro sempat ngerekam beberapa pembunuhan dan ngasih rekaman itu ke ICE. Dari 12 korban yang dikubur di House of Death ini, seenggaknya 2 diantaranya adalah warga negara Amerika Serikat. Yang bikin kasus ini tambah rumit. ICE sebenarnya tahu banget soal pembunuhan ini berkat informasi dari Peiro kan. Tapi mereka tetap tutup mata dan kagak mau langsung bertindak karena mereka ngejar target yang lebih gede di dalam kartel itu. Peiro tetap dipertahanin di lapangan sampai akhirnya ada wartawan Meksiko yang ngeberitain operasi mereka. Gara-gara itu otomatis identitasnya Peiro ini kebongkar dan dia harus dinonaktifin. DIE pun turun tangan buat ngungkap semua mayat di rumah itu sekaligus tangkap semua yang terlibat, termasuk Peiro. Iya, kalian kagak salah denger bre. Setelah manfaatin dia buat dapat informasi, ICE malah ngelempar dia ke pemerintah Amerika Serikat yang ujung-ujungnya ngehukum dia atas konspirasi pembunuhan dan beberapa dakwaan lainnya. Peiro akhirnya ngehabisin hampir 6 tahun di balik jeruji, sebagian besarnya itu di sel isolasi. Waktu dia keluar, ICE bayarin dia $225.000 atas jasanya. Tapi Peiro ngerasa dia harusnya dapat lebih dari $400.000. Sementara itu, kartel Juarez jelas kagak tinggal diem dong. Mereka nyoba ngebunuh si Peiro, tapi Peiro selalu berhasil kabur dari serangan-serangan mereka. Nah, lompat ke Maret 2019, Peiro tuh ketemu sama seseorang yang dia kira anggota kartel di Miami. Dia bilang punya kokain buat dijual. Peiro bayarlah $20.000 buat beli beberapa kilo, dan setahun kemudian kontak lagi buat beli $120.000 lebih. Tapi plot twistnya itu dimana orang yang dia temuin kemarin-kemarin itu ternyata bukanlah anggota kartel sama sekali, melainkan informan FBI. Dan pas hari H dimana Peiro ini mau nutup dealnya, dia langsung ditangkap sama polisi. Jadi nih, orang yang udah ngehianatin kepolisian Meksiko, kartel Juarez, pemerintah Amerika Serikat, dan pada akhirnya dirinya sendiri. Awalnya tuh dia ngedapetin hukuman 10 tahun penjara, tapi dia ngambil plea deal dan dapat hukuman yang lebih ringan. Carlos Enrique Sanchez, atau yang lebih dikenal dengan nama El Cholo. Pada 18 Maret 2021, sebuah video yang nampilin El Cholo jadi viral di media sosial. Di video itu, dia duduk di kursi putih dikelilingin sama pria-pria bersenjata lengkap berdiri di belakangnya. Beberapa jam setelah video itu diunggah, tubuhnya El Cholo ini ditemuin di dalam kantong plastik dengan tanda karton di atasnya yang bertuliskan pengkhianat El Cholo. Di masa jayanya, El Cholo ini adalah seseorang gembong narkoba besar sekaligus pemimpin Nueva Plaza Cartel, yaitu sebuah organisasi kriminal yang berbasis di Guadalajara. Tapi sebelum dia ngebentuk kartel ini, dia adalah orang kepercayaannya El Mencho atau pemimpin CGNG. El Mencho dan El Cholo itu bareng-bareng ngatur beberapa serangan paling brutal yang pernah terjadi di Meksiko. Waktu itu, El Cholo ini dikenal sebagai tangan kanannya El Mencho. Tapi ya ternyata di balik layar El Cholo diem-diem ngelakuin perampokan tanpa sepengetahuan El Mencho dan kagak pernah nyetor hasilnya ke kartel. Tahun 2017 hubungan mereka pecah total.
El Cholo diduga merintahin pembunuhan Marcos Hernandez, seorang operator keuangan CGNG yang ngebocorin kelakuannya El Cholo ini ke El Mencho. Dengan rahasia dan pengkhianatannya yang udah kebongkar, El Cholo terpaksa angkat kaki dari CGNG. Tapi langkah dia selanjutnya ini udah bener-bener di luar nalar bre. Dimana El Cholo akhirnya mutusin buat ngelangkahin pengkhianatannya lebih jauh lagi dengan bikin geng baru, yaitu yang tadi Nueva Plaza Cartel, yang didanai langsung sama kartel Sinaloa, musuh bebuyutannya CGNG waktu itu. Tindakan ini akhirnya micu perang besar antara kedua kartel itu, yang bikin Guadalajara jadi medan perang penuh kekerasan selama bertahun-tahun. Perang ini bikin kota jadi penuh darah, jalanan juga berserakan sama peluru, sementara fraksi-fraksi ini berebut kendali atas perdagangan metamfetamin. Saking gilanya, kekerasan di negara bagian Jalisco ini bahkan mencatatkan lebih dari 20% semua kasus orang hilang di Meksiko waktu itu. Tapi semuanya tuh mulai berakhir ketika El Mencho mutusin buat ngasih pesan keras ke semua kartel di Meksiko, yaitu jangan pernah main-main sama dia. 18 Maret 2021, video yang bikin viral itu muncul online. Di video itu, El Cholo duduk di kursi taman warna putih, pakai kaos Lacoste merah, di mana dia itu dikelilingin sama pria-pria bertopeng dengan seragam kamuflase dan senjata yang gede-gede kan. El Cholo sendiri kelihatan cemas gitu dari mukanya, sering lihat ke samping kamera kayak lagi baca daftar poin yang harus dia ucapin. Di video itu dia ngaku bertanggung jawab atas beberapa kejahatan brutal di Guadalajara. Bahkan dia tuh sempat nyebut nama-nama polisi tingkat atas yang katanya kerjasama sama dia buat ngelakuin serangan itu. Salah satu nama yang dia sebut adalah Omar Garcia Harfuch, seorang polisi kontroversial di Mexico City yang pernah selamat dari penyergapan pagi-pagi sama orang-orangannya CGNG pada Juni 2020. Beberapa jam setelah video itu diunggah, tubuh El Cholo ditemuin di bangku taman di Jardín Hidalgo. Tubuhnya ini dibungkus plastik, ditusuk dengan 2 pisau dan ditempelin tanda bertuliskan pengkhianat El Cholo. Setelah diperiksa, mayat itu dipastiin adalah tubuhnya El Cholo. Walaupun kagak ada tersangka yang ditangkap, jelas banget ini adalah pesan dari El Mencho, yaitu soal siapapun yang menantang otoritas dia bakal ngerasain pembalasan yang kagak kenal ampun. Osiel Cardenas Guillen. Buat orang ini, poin yang masalahnya pengen gue bahas itu bukan cuman soal Osiel sendiri yang ngehianatin kartelnya, tapi lebih ke bayaran apa yang dia dapet gara-gara ngelakuin itu. Sebelum dia ditangkap di Meksiko pada Maret 2003, Osiel ini ngelola sebuah kerajaan kecil yang isinya penyelundup narkoba dan tukang pukul di negara bagian asalnya, Tamaulipas. Organisasi ini tuh dikenal dengan nama Gulf Cartel. Bareng gengnya, Osiel tiap tahun nyelundupin berton-ton kokain ke Amerika Serikat. Sementara polisi di kedua sisi perbatasan mati-matian nyoba nangkap dia. Bukan cuma karena jumlah narkoba yang dia gerakin, tapi juga karena reputasinya yang brutal. Apalagi setelah dia tuh mulai ngerekrut mantan komando militer buat jadi tukang pukulnya atau pengawalnya yang dikenal dengan nama Los Zetas. Nah, November 1999, Osiel ini bikin kesalahan besar yang jadi pemicu kejatuhannya. Waktu itu, 2 agen DEA pergi ke kota Matamoros bareng seorang informan buat ngumpulin info tentang operasinya Gulf Cartel. Tapi rencana mereka ternyata ketahuan dan salah satu anak buah Osiel itu langsung nangkap mereka. Osiel tanpa basa-basi ngancem bakal bunuh 2 agen DEA itu kalau mereka kagak nyerahin si informan. Tapi entah gimana caranya, mereka berhasil ngomong baik-baik dan bikin Osiel berubah pikiran. Kagak ada yang mati hari itu, tapi kebaikan hati random ini malah jadi awal kejatuhannya. Gara-gara insiden itu, nama Osiel langsung masuk daftar buronan kelas kakap. Meskipun dia akhirnya ditangkap dan dijeblosin ke penjara Meksiko, Osiel tetap ngontrol operasi kartelnya dari balik jeruji bre. Tapi di tahun 2007, Presiden Felipe Calderón yang waktu itu lagi perang besar-besaran sama bandar narkoba, bikin keputusan besar. Dia itu mutusin buat ngekstradisi Osiel bareng 14 bos kartel lainnya ke Amerika Serikat. Sampai di Amerika Serikat, Osiel bikin langkah yang kagak disangka, di mana dia ngehianatin Gulf Cartel dengan kerjasama sama DEA dan pemerintah Amerika Serikat buat ngejatuhin kartel yang dia pimpin sendiri selama bertahun-tahun. Nah, kok dia mau ya gitu kan? Ini semua itu adalah bagian dari play deal yang dia ambil supaya hukumannya lebih ringan. Tapi bentar dulu, masih ada satu plot twist terakhir dalam ceritanya.
Buat kasus sebesar ini biasanya tuh sidang vonisnya kan bakal jadi tontonan publik. Tapi anehnya sidang vonisnya Oziel ini yang ada di Houston itu digelar secara tertutup dalam penjagaan yang ketat, pintu terkunci dan dokumen kasusnya pun juga disegel rapat-rapat. Bahkan detail tentang aset-asetnya atau isi lengkap dari plea deal-nya ini sampai sekarang tuh masih jadi misteri. Orang-orang bertanya apa mungkin Oziel ini masih jadi informan? Dan jawabannya kagak ada yang tahu pasti. Yang jelas saat ini dia tuh masih terkunci di penjara Altiplano. Oke bre, segitu aja buat video kita kali ini, ngakhirin pembahasan kita buat orang-orang yang ngehianatin kartel. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka dan pengen ngeliat gua ngebahas orang-orangan kartel lain, bisa coba like, share, dan komen di video ini. Sama juga subscribe di channel ini ya. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.